Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Walimatus Solehah dengan NPM 18130210060 akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah sebagai tugas mata kuliah dasar-dasar IPA. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang darah. Darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah dalam tubuh manusia mengalir sekitar 6 liter darah. Darah manusia terdiri dari komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Yang selanjutnya ada komponen plasma darah beserta strukturnya. Untuk komponen plasma darah itu terdiri atas 90-92% air dan 7-8% zat-zat terlarut, yang terdiri dari protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Untuk strukturnya itu cairan berwarna kuning pucat. Selanjutnya ada komponen sel-sel darah beserta strukturnya. Itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Untuk leukosit itu terdapat 4-6 juta per milimeter kubik darah. Untuk leukosit itu terdapat 4,5 sampai 10.000 per milimeter darah. Untuk trombosit itu ada 150 sampai 300.000 per milimeter kubik darah. Selanjutnya itu ada eritrosit, leukosit, keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Eritrosit berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Leukosit berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Yang selanjutnya ada keping darah atau trombosit, itu berfungsi untuk pembekuan darah ketika luka. Dan yang terakhir ada plasma darah, itu yang berfungsi untuk membawa CO2 dan sari makanan. Selanjutnya ada jenis-jenis leukosit, granulosit, dan agranulosit. Untuk leukosit yang bergranula itu ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Untuk basofil, setiap milimeter kubik darah mengandung 20-50 butir basofil. Plasma bersifat basa dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin. Basofil ini bersifat fagosit. Untuk eosinofil, tiap milimeter kubik darah mengandung 100-400 butir eosinofil. Plasma bersifat asam dan terdapat bintik-bintik biru. Eosinofil ini bersifat fagosit. Yang selanjutnya ada neutrofil. Tiap milimeter kubik darah mengandung 3.000-7.000 butir neutrofil. Plasma bersifat netral dan terdapat bintik-bintik. Neutrofil ini bersifat fagosit. Untuk leukosit yang tidak bergranula itu ada limfosit dan monosit. Untuk limfosit, tiap milimeter kubik darah mengandung 1.500 sampai 3.000 butir limfosit. Dapat bergerak bebas dan dapat membentuk zat antibodi. Yang kedua untuk monosit, tiap milimeter kubik darah mengandung 100 sampai 700 butir monosit. Ia dapat bergerak cepat. Monosit ini bersifat fagosit. Monosit tidak dapat membesar dan berkembang menjadi makrofag. Makrofag sendiri ialah merupakan sel fagositik terbesar dan berumur panjang. Selanjutnya itu ada fungsi darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh. Yang ketiga, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Yang keempat, mengangkut hasil ekskresi dari jaringan tubuh ke ginjal. Yang kelima, mengatur dan mengontrol temperatur tubuh. Dan yang terakhir, mengatur distribusi hormon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung ini terletak di dada kiri sebelah atas. Besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan. Beratnya kira-kira 300 gram. Otot jantung bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama serambi kiri atau atrium kiri. Yang kedua serambi kanan atau atrium kanan. Yang ketiga bilik kiri atau ventrikel kiri. Dan yang keempat bilik kanan atau ventrikel kanan. Selanjutnya itu ada peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, bilik kiri jantung berkontraksi memompa darah keluar sehingga darah mengalir melalui lengkung aorta menuju seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Darah tersebut berisi banyak oksigen atau disebut darah bersih. Sesampai di jaringan tubuh, darah melepas oksigen untuk kebutuhan sel dan mengikat zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida.
Zat sisa tersebut kemudian diangkut darah melalui pembuluh vena menuju serambi kanan jantung. Yang kedua itu ada peredaran darah kecil. Pada peredaran darah kecil, bilik kanan jantung berkontraksi memompa darah keluar sehingga darah mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Darah tersebut berisi banyak karbon dioksida atau disebut darah kotor. Di dalam paru-paru, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Selanjutnya, darah yang berisi banyak oksigen mengalir ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Yang selanjutnya itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga kapiler. Yang pertama untuk pembuluh nadi atau arteri itu berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta dan pembuluh nadi terkecil disebut arteriol atau kapiler. Yang kedua itu ada pembuluh balik atau vena. Ini berfungsi untuk mengalirkan darah kotor yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke serambi kanan dan mengalirkan darah dari paru-paru melalui pembuluh balik paru-paru. Yang ketiga itu ada kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel sehingga cairan tubuh zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Selanjutnya itu ada perbedaan antara arteri dan vena. Untuk arteri, dindingnya tebal dan elastis, memiliki satu katup di pangkal arteri, terletak di bagian dalam tubuh, tekanannya kuat sehingga denyutnya terasa, membawa darah yang kaya oksigen, dan jika terluka darahnya memancar. Untuk vena, itu dindingnya tipis dan kurang elastis, memiliki banyak katup yang terletak di sepanjang vena, terletak di dekat permukaan tubuh, tekanannya lemah sehingga denyutnya tidak terasa, membawa darah yang kaya karbon dioksida, dan jika terluka darahnya menetes. Selanjutnya itu ada penyakit pada peredaran darah. Yang pertama ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gejalanya meliputi sakit kepala, pusing, mual, pendarahan pada hidung, dan sesak napas. Yang kedua, tekanan darah rendah. Gejalanya meliputi kepala pusing, wajah tampak pucat, denyut nadi lemah, dan tidak bertenaga. Yang ketiga itu ada anemia. Gejalanya meliputi muka penderita tampak pucat, mudah lelah, lesu, dan pusing. Yang keempat itu ada kurang darah atau anemia. Gejalanya meliputi cepat lelah, pucat, sakit kepala, jantung berdebar-debar. Yang kelima ada penyempitan pembuluh darah atau jantung koroner. Itu gejalanya meliputi dada terasa sakit, napas pendek dan berat, serta kepala pusing. Dan yang terakhir adalah stroke. Selanjutnya ada cara menjaga organ peredaran darah. Yang pertama dengan makan makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua dengan olahraga teratur. Yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempat memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan. Yang kelima hindari obesitas. Dan yang terakhir hindari stres. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.